Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suara UMKM Cangkal Becari. Hari ini luar biasa, lagi-lagi kita kedatangan anak muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Ini yang kita butuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi. Siap. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 Amin. terus melandai. Kita langsung aja berkenalan dan kenapa sih jadi berani terjun di dunia bisnis? Silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya nama ulun Muhammad Ansari. Saya alumni Fakultas Hukum. Dan setelah kuliah hukum selesai, saya pernah bekerja di salah satu BUMN. Ya. Di perbankan 2 tahun, dapat ilmu manajemen di sana. Lalu saya berwirausaha seperti itu. Iya. Apa sih yang menarik ketika Anda dulu zaman saya kuliah terkenal dengan Minggu Raya? Iya. Nah, saya lihat nama Sunday Festival itu ya Minggu Raya dari Indonesia diinggriskan. diinggriskan. Iya. Kenapa jadi Anda jadi terinspirasi dengan Minggu Raya? Karena ulun pribadi kelahiran Banjarbaru. Besar di Banjarbaru, kuliah di Banjarmasin. Cuman balik lagi ke Banjarbaru kayak ada apa nih yang harus dibikin untuk kota tercinta? Apa sih yang harus pengabdian sebagai anak muda untuk kota kita gitu. Jadi semangat untuk mencintai kota yang pindahnya ibu kota pemerintahan di Banjarbaru. Iya, Sun kan akannya di situ. Oh, betul, mantap sekali. Itu dia. Dan juga di Minggu Raya itu jantung kota loh, Pak. Tapi kok harusnya bisa di-touch lagi lebih bagus lagi gitu. Jadi kenapa Anda memilih itu sudah terjawab. Sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak Anda membayangkan bahwa ketika masuk di dunia wirausaha itu langsung kok mana ya pelanggannya, kok sepi-sepi banget? Kenapa deh jadi bisa yakin bahwa ini akan menjadi viral lah bahasa sekarang? Iya Pak, waktu saya pertama terjun, saya terjun dengan dengan bantuan doa orang tua. Iya, ibaratnya kalau bahasa orang Banjar tuh kalah di bin. Apa itu? Ibaratnya kita kada bisi embel-embel orang tua yang besar nih di belakang, ulun turun dengan nama ulun seorang. Luar biasa ini. Jadi anak bawa kolong ya. Iya, jadi ulun fight sendiri, mencari pasar sendiri, riset sendiri, semuanya sendiri. Ibaratnya kalau kita bule, kita harus pura-pura senyum, kada kawa yang kesa sedih, karena itu jalan yang ulun ambil dari ulun karyawan BUMN beralih ke wirausaha kayak itu. Nah, sempat mengalami seperti itu berapa bulan? Apakah begitu kamu tahu bahwa inilah ikon yang harus kita lihat ini baik ya? Harus kota yang memang harus dihidupkan suasananya, anak mudanya kreatif. Berapa bulan mengalami cobaan lah istilahnya? Kalau pertama ulun sebelum terjun ke dunia Coffee Sunday Festival ini, ulun sebelumnya ada usaha lain juga. Ada usaha Ganbay. Itu ulun merintis itu 2 tahun. Nah 2 tahun itu yang berdarah-darah Pak. Gitu. Setelah itu PPKM pertama PSBB Pak ya.
Ya. PSBB penyekatan pertama. Nah, pas PSBB pertama itulah ulun launching-akan Sunday Festival itu. Kenapa? Dulu kemasannya sebelum ini itu ada botol. Oh ya. Nah, ulun mau olah yang kopi 1 liter itu untuk orang PSBB sebenarnya. Oh, jadi ditargetkan seperti itu ya. Ya, makanya itu ulun mengambil di Minggu Raya itu kan sebenarnya bukan tempat yang nongkrong bujur-bujur nongkrong tuh. Itu tempat persinggahan aja, orang beli balik silahkan cabut dengan bawa kopi yang 1 liter bisa tahan sehari 2 hari dan bisa tahan 2 atau 3 sampai 5 orang di rumah gitu. Itu anunya ya, sasarannya. Iya. Nah, oke, karena Anda ini memang sudah berpengalaman, tahu peluang, tahu pasar, tahu kendala, tentu menginspirasi bagi anak-anak muda yang lain bahwa ternyata jadi pengusaha itu jangan takut ya, ya. Iya. Nah, sekarang saya ke publik katakan ini loh kemasan Sunday Festival ini seperti minuman yang sudah bermerek, betul. Kenapa nih, ini idenya luar biasa nih? Kenapa jadi seperti dari tadi botolan yang targetnya untuk PSBB, kenapa jadi ini lagi jadi jualannya? Karena sekarang kita hope-nya kan new normal tuh. Ya. Sudah kita mau doa kita COVID melandai, otomatis orang sudah kada lagi yang dirumahkan, semuanya sudah tatap muka. Makanya kemasannya kami bagusi untuk orang-orang yang ya sudah kita kada di rumah lagi, kita meriahkan euforia kita di luar gitu. Tapi dengan tetap bahwa ini higienis ya. Yes, betul. Jadi betul. Mantap sekali nih experience dan langsung bisa kompetitor nih. Nah, sekarang ini kan kita bicara karena saya juga ada peran lah. Tadi dunia usaha dari awal tahun 2022 ini katakanlah mulai bergerak pulih. Nah, tentu kepulihan ini tidak terinspirasi oleh kreativitas Aan aja. Betul. Tentu harus ada peran-peran ya. Peran betul. Perannya ini yang perlu kita aspirasikan. Kayak apa peran pemerintah dalam hal ini? Apakah masalah perizinan tadi yang menjadi suatu dilematis ya? Betul, itu yang kita bicarakan di belakang layar tadi, Pak. Iya. Itu Pak sebenarnya yang karena sebenarnya kalau misalnya untuk modal kita teriak modal, itu sudah ada sudah ada kur ya. di perbankan, sudah ada bunga murah, itu itu ibaratnya sudah peran pemerintah juga dibantu perbankan ya kan. Nah, kalau untuk peran pemerintah dengan UMKM itu yang kalau ulun rasa yang memang ulun harapkan sebenarnya dirangkul dalam masalah perizinan dan perpajakan gitu. Itu yang harapannya. Iya. Karena era manajemen digital tentunya tidak bolak-balik kayak coba tadi Pak Kapolres membidik PSBB dengan botol yang kemasan yang besar untuk bisa beberapa hari. Betul. Nah, tentu Aan mencoba mengingatkan bahwa kita ini masuk zaman digital, masuk era digital sudah Pak. Mudah masuk perizinan sudah cashless, sudah seberataan, sudah nyaman harusnya ya kan. Contoh kayak perizinan. Kita apalagi untuk usaha yang pengolahan dari sumber daya alam Pak. Contoh gini aja, keripik singkong yang dari singkong kita potong-potong dan kita masak, habis itu kita jual, itu harus ada sertifikasi halal loh Pak. Gitu ya? Iya, karena dari bahan mentah, karena dari bahan sumber daya alam. Nah, apalagi ibaratnya UMKM yang lain. Tapi kalau misalnya pemerintah berperan sebagai merajia semua orang dan itu namanya yang lainnya hendak pulih ditabang lagi nih kisahnya. Jadi harusnya yang mana dikumpulkan, dirangkul, ini izinnya, cari kesini. Ini lo jalan gasan melakukan izinnya, ini lo sertifikasi halal di sini, ini syarat-syaratnya. Kumpulkan kekawanan nikam pelaku-pelaku usaha yang sama gitu harusnya sih syarat. Kalau dari hal yang baru dan ini harus kita suarakan terus. Saya juga punya peran itu. Tentu harapan kita pemerintah dari pusat ke daerah ini satu irama ya. Betul. Bagaimana pemerintah sudah menskemakan mudahnya mendapatkan pendanaan. Tapi sisi lain keluhan dari UMKM ini kok susah sekali mendapatkan sertifikat yang memang dibutuhkan. Karena saya kira modal kayak seperti ini tentu Aan bersusah payah mendapatkan izin kemasan ini sampai
ini apakah betul sangat higienis di dalamnya kan? Iya. Karena ini kan sudah tertutup nih kan? Sudah tertutup. Ini gimana nih ya harapan digitalisasi? Karena saya yakin karena wali kotanya Banjarbaru kan anak muda juga. Iya. Ada nggak sudah terobosan dari Pak Wali Kota Banjarbaru? Iya. Nah sekarang di Banjarmasin anak muda juga wali kotanya. Milenial juga. Harapan itu harus konkret ya sekarang ya. Betul. Jadi, betul. Gimana nih hari ini ada perubahan nggak paradigma perizinan yang dirasakan oleh anak-anak muda yang pengusaha UMKM ini? Mungkin dari segi pelaku usaha nih ya, dari segi pelaku usaha buat kawan-kawan yang usaha, biasanya orang yang usaha itu yang penting buka dulu baru izin. Biasanya seperti itu. Alangkah lebih baiknya izin dulu yang kita rapikan, dibantu sama pemerintah perizinannya seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk sekarang ulun lagi proses kada ingat hak paten itu yang ulun urus, itu kan sudah ke kementerian langsung lewat online gitu. Kalau izin daerah dan lain sebagainya setelah sudah ada itunya baru ulun jalan ke situ. Mungkin bulan-bulan awal-awal Februari ini ulun lakukan izin dan lain sebagainya. Jadi ada kiat juga ya bahwa kita harus jadi pengusaha tuh sabarnya dengan kita step by step. Iya, betul. Izin itu dicukupin dulu. Tapi tadi bilang pemerintah, yuk permudah dong kami. Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Yes, betul. Karena kan peluang itu semakin lambat makin hilang ya kan. Betul. Karena saya yakin lah, saya tahu juga lah bahwa yang namanya peluang bisnis makanan ini kan setiap musim, setiap waktu ada perubahan ya. Betul. Masa ini kan mempengaruhi. Iya betul Pak. Betul. Misalnya kalau orang hari panas tidak pakai es, ya susah kan? Betul. Jadi saya kira Bung Aan ini harapan yang bagus untuk kita akomodir. Sekarang Bung Aan coba ceritakanlah sedikit lagi tentang kenapa ini bisa tertarik tadi diulang dari kerja di BUMN yang pasti pendapatan per bulan kau berterjun langsung di dunia usaha yang belum tentu ya kan. Kenapa nih jadi tertarik di dunia yang harap-harap cemas ya kan. Tapi kadang-kadang ada kata-kata iseng-iseng berhadiah ya. Iya. Tapi gimana nih latar belakang jadi yakin dengan masalah keluarnya dari itu? Karena dulu waktu ulun di BUMN itu ulun sebagai surveyor dan analisa Pak. Jadi ulun ibaratnya kalau orang mau pinjam ulun yang menganalisa usaha orang. Oh ini berarti bisa bayar. Oh ini penghasilannya sekian sebulan dengan jualan ini dan lain sebagainya. Ulun sudah tahu HPP-nya berapa, keuntungannya berapa, modal awalnya berapa. Nah, masa ulun bisa menganalisa usaha orang untuk ulun di-approval sebagai pinjaman? Masa ulun bisa menilai aja tapi ulun gak bisa melakukan? Di situ Pang dan ulun analisa ibaratnya orang berjual nyiur misalnya. Nyiurnya kalau dipakai, habis itu kulitnya kalau dipakai, anunya kalau gasan jadi harang, batoknya kalau jadi harang, dihitung itu, jutaan ulun ganal daripada gaji ulun. Iya. Itu untuk nyiur maksud ulun tuh. Apa kalau yang lain itu kenapa ulun mau terjun ke dunia usaha seperti itu? Dari experience atau pengalaman. Iya, karena ulun disuruh menganalisa. Iya, bagus kan. Jarang loh orang yang berani terjun, karena kadang-kadang teori dengan praktek itu sering membuat challenge ya, tantangan. Iya, betul. Ada orang yang ahli di teori ragu dengan prakteknya kan. Nah, sekarang ada yang prakteknya habis-habisan, teorinya salah. Nah, makanya tadi sederhananya teorinya kataan kalau bikin usaha kita lengkapi dulu perizinannya supaya di lain waktu kita harus gitu. Pusingnya kan ada lagi di pertama aja pusingnya ya kan. Gitu, ya. Oh jadi kayak gitu ya motivasinya ya. Iya. Oke produk yang dikenalkan dengan kemasan ini apa sih yang menarik untuk dikenalkan ke publik?
biasanya kan ada yang kemasan ini ada rasa-rasa. Ini rasa apa aja nih yang di Kalau di tempat kami di Sunday Festival itu ada 4 base varian. Yang pertama ada kopi susu yang low. Yang low itu yang creamy rasanya. Terus ada lagi yang one step ahead-nya itu ada kopi susu yang high dengan rasa yang sama tuh, cuman kopinya nambah 2 shoot jadinya. Jadi lebih bold, lebih kencang kopinya begitu. Terus juga ada yang flavor. Itu untuk kawan-kawan atau orang untuk konsumen kami yang tidak suka minum kopi, yang tidak bisa minum kopi, itu ada beberapa rasa kayak matcha, coklat taro, red velvet dan lain sebagainya, vanilla. Terus ada juga yang mocktail. Ini kopi dengan rasa varian buah. Nah, kalau kopi dengan rasa varian buah ini ada 10 rasa. Di kopi susu itu juga ada 10 varian rasa seperti itu. Wah, sudah luar biasa nih penjelasannya. Iya. Masalah harga nih kan. Kadang-kadang harga ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan mahal tapi orang tertarik kangenan. Nah, tapi ada juga yang murah, orang merasa walaupun murah enak tapi orang curiga murah banget makanya. Kan? Nah, ini kenapa nih jadi tertantang dengan standar yang luar biasa nih. Berapa nih harga ini nih? Kalau untuk harga ini dari harga 30 sampai 35.000, Pak. Tapi per botolnya, per kalengnya. Kalau ada per kotaknya? Ada. Kalau untuk ini khusus mocktail kami ada bundlingnya, beli 4 100.000. Jadi 25.000 aja satunya. 4 100.000 luar biasa. Terus juga kalau untuk gelasan dari harga 20.000 sampai 25.000. Target utama dari segi kemasan ini kemana nih? Nah, kalau untuk ini biasanya ada nih orang, Mas dibawa ke sini bisa lah, Mas dibawa kemana bisa lah, Mas ini bisa lah, kayak itu. Nah, dan ini sudah teruji kemarin, dibawa naik pesawat, lewat bagasi ke Jakarta aman. Kada tumpah ya? Kada tumpah dan kada basi. Kada basi. Iya. Berapa hari itu? Berapa hari? 1 hari, cuman di bagasi kan udaranya panas tuh. Ya, nah itu kuat. Jadi 40 kaleng dibawa ke Jakarta aman seperti itu. Jadi bisa sudahlah dibawa-bawa kemana-mana dan relatif aman dan terjamin kebersihannya. Oke, sekarang kita bicara tentang tenaga kerja nih. Betul. Karena kan kita jujur kita katakan di Banjarmasin, di Kalimantan Tengah khususnya tenaga kerja kita ini kan sangat susah. Karena jiwa-jiwa kayak ini kan belum ada nih yang berani tempur. Gimana nih cara mencari tenaga kerja yang siap berjuang untuk meraih keuntungan dengan bersama Sunday Festival? Sebelumnya UMP kita berapa ya? 2,9 Pak ya, baru naik ya. Kalau untuk masalah SDM sumber daya manusia di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, untuk kawan-kawan generasi mudanya, alhamdulillahnya ulun pribadi dapat orang-orang yang satu frekuensi Pak, yang mau berjuang sama-sama. Cuman memang betul jiwa koler jiwa kolernya tuh pasti ada karena faktor lingkungan faktor mager dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk kawan-kawan yang di bawah naungan Sunday Festival, di bawah naungan manajemen kami, di bawah naungan perusahaan kami, itu selalu ulun berikan motivasi dan selalu ulun berikan penjelasan. Misalnya kalau ulun melakukan A, kenapa harus A? Jadi buahnya kalau keluar dari Sunday Festival, kalau keluar dari yang manapun, yang di bawah manajemen ulun, minimal buahnya jadi alumni, bisi ilmu, bisi kada yang cuman begawi, digagih dan lain sebagainya. Ada legenda yang di bawahnya ya. Betul, karena ulun sudah melihat juga, wah kenapa gerang nih anak-anak muda yang ini koler dan lain sebagainya. Ulun masih ada terobosan nih buat kawan-kawan yang fight di Sunday Festival. Nanti kayaknya dalam satu kaleng ini ada gaji buahnya di dalam sini. Jadi buahnya sellingnya banyak-banyakan selling, buahnya otomatis fee per bulannya pasti berbanyak kayak itu. Jadi kada yang begawi sebulan dapat sekian, kada tentu anunya. Jadi sebanyak-banyaknya buahnya bisa menjualakan kayak itu jadinya. Ketika bicara tentang spirit begawi di Sunday Festival, bahwa apapun yang dilatih Aan, bahwa kalian memiliki karena tadi ada selling yang di dalamnya. Betul. Karena pertanyaan selanjutnya,
berapa jumlahnya sudah terekrut dan berapa alumnus sudah terdata nggak nih? Karena di sini penting, kalau sudah banyak menciptakan alumnus, tentu tenaga kerja yang nanti Indonesia katanya kelebihan, demografi penduduknya, produktivitas kelebihan, tapi kelebihannya ada tadi kutnya pengoleh. Kira-kira ada nggak data BT? Kalau di tempat Ulun, kalau di wadah Ulun itu Ulun ini ada membawahi tiga bagian Pak. Ada Ganbay, ada tugas mulia Hair Studio, ada juga Sunday Festival. Nah kalau untuk di Ganbay ini ada 4, 6, 7 orang. Di tugas mulia itu 7 sampai 9 orang, nggak ingat. Anggaplah 9 ya lo, 7 6 berapa tuh 16. Nah, di manajemen Sunday Festival ini ada 6 orang, 16 22. Ditambah 10 lagi buat kru yang lain, berarti 30 sekian. Luar biasa nih 32 dengan kurun waktu berapa? 2 tahunan. 2 tahunan sudah omsetnya tentu sudah bisa terhitung ya. Sudah bisa terhitung saat corona kan melandai. Dan berani melakukan ekspansi ke Banjarmasin dengan kontrak di Ruka Mentreng. Di Ruko Pergudangan yang kita sulap jadi sebuah kawasan. Betul. Dan ini insya Allah akan mempelopori nih. Kalau di Banjarmasin yang namanya kota lama. Sekarang di sini yang namanya Sunday Festival anak-anak muda. Betul. Ya, harus seperti itu, harus kita cerahkan daerah sini. Ini pintu masuk loh Banjarmasin. Betul Pak. Nah, dari kilometer 6 ke sini jaraknya cuma 1 kilo aja sudah ketemu kan dengan Sunday Festival. Dan di kiri jalan lagi. Di kiri jalan masuk Banjarmasin sudah disambut dengan Sunday Festival. Saya sudah pernah masuk di Sunday Festival. Siap. Desainnya apa tuh yang bisa, kok ada panggung-panggung, emang ada pertunjukan di dalam. Nah, ada tribun-tribun gitu. Sebenarnya ya itu tadi Pak, balik lagi ke Ulun yang fight. Yang penting Ulun gawi aja dulu. Untuk apa-apanya Ken aja kita pikirkan. Itu sebenarnya Sunday Festival ini konsepnya Ulun kada tahu juga konsepnya apa, tapi yang penting konsepnya adalah low budget. Low budget ya. Iya. Tapi membuat tanda tanya orang. Saya aja nongkrong di situ. Ini ada panggung-panggung, ada pertunjukan apa nih? Setelah minum-minum, ternyata kita hanya pertunjukan bisa foto-foto. Seperti seolah-olah nonton orang menyepi tapi ada musiknya. Nah, ini saya juga tertarik tadi Anda kemarin menghadirkan narsum yang komunitas K-pop itu ada juga Anda yang punya ya? Ada. Jadi kapan tuh di pertunjukan itu dilakukan? Saya sebagai sudah berusia tertarik juga. Jadi ada kru kami ini banyak golongan Pak. Ada dari hip hop, ada macam-macam. Jadi orangnya banyak variasi ya. Semakin banyak kawan kan banyak rezeki. Iya betul. Mereka itu yang ngajak datang ke itu ya. Oh, jadi gimana cara sinergisnya? Apakah dia juga jadi karyawan atau juga strategian? Dia tanam saham di sini. Enggak, itu kru semua. Jadi Ulun mau mengajarkan buat apa namanya kawan-kawan di Sunday Festival itu, kami manajemennya lain atas bawah. Ulun di atas, buahnya di bawah, lain kayak itu. Tapi kami yang mengajarkan manajemennya sama rata nih. Itu kenapa ada pembagian fee di dalam perkaleng ini. Jadi kita kerjasama sistemnya seperti itu, secara tidak langsung kita kerjasama. Jadi orang-orang kru Ulun itu dengan segala macam basic inya di luar, ibaratnya inya jadi partner Ulun di Sunday Festival semuanya itu. Iya, baiklah. Bung Aan, saya udah melihat mengikuti perkembangan Sunday Festival.
2 tenan yang sudah dibuka, Banjarbaru pusatnya, Siap. Banjarmasin di muaranya Banjarmasin. Siap. Ada nggak pengembangan lagi? Karena Anda yakin bahwa ini akan sebuah Yes. provider yang bagus dalam rangka mengenalkan usaha yang sudah punya merek nih kan. Di mana aja nih bidikannya? Apakah di pinggiran kota ataukah di daerah-daerah yang memang kawasan-kawasan yang punya lalu lintas padat? Apakah strategi itu yang dipakai? Kemarin sebelum PPKM ini selesai, sebelum tahun baru yang masih PPKM terakhir itu, Ulun namanya mengeluarkan apa namanya sama kawan-kawan Sunfest itu pop up store namanya Pak. Jadi kami dari hulu sampai hilir. Kami tapi Kota Baru sama Tanah Bumbu belum masuk kami. Ya. Play hari, habis play hari kami Binuang, Rantau, Kandangan, Amuntai, Barabai, Tanjung. Kami keliling pakai mobil operasional Sunfest. Kami jualan. Gitu di tempat-tempat kami stay di tempat-tempat yang punya kawan-kawan yang di kota itu. Seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah kawan kayak misalnya play hari kami jualan di sana di tempat kawan-kawan kula kita. Sold out di sana. Kami hendak lihat euforia kawan-kawan di luar kota tentang Sunfest kayak apa. Yang pertama, sekalian kami survei. Kalau mau buka di sini pasarnya ketahuan kami nih gitu. Jadi strateginya kayak gitu ya. Sudah langsung survei sambil jualan. Sambil nanya harga sewaan di sana berapa. Luar biasa ini anak muda yang asal muasal berbackground sarjana hukum. Saya yang boleh tahu tadi sarjana hukum lulusan Unlam ya? Iya. Wah, angkatan berapa tuh? Angkatan 2012. Waduh, saya juga kebetulan lulusan Unlam nih. Oh, siap. Tapi lulusan Unlam Banjarbaru, Banjarmasin. Oh iya. Jadi sama-sama lulusan Unlam. Siap. Ternyata Unlam itu punya nilai tersendiri bagi hati kita ya. Betul Pak. Kita bisa bersaing ya ternyata ya. Bisa bersaing, Unlam bisa benar bersaing. Benar bersaing karena ada pepatah mengatakan harusnya kita harus menguasai yang namanya menjadi tuan rumah. Betul. Di negeri kita sendiri. Yang salah bukan Unlamnya tapi orangnya. Orangnya ya. Iya. Waduh, ini filosofis yang luar biasa. Betul. Karena Unlam itu kalau kita bicara Unlam kan usianya sudah tua sekali dan universitas tertua di Kalimantan. Dan luar biasa alumnus Unlam tidak berpikir untuk menjadi karyawan tapi menciptakan lapangan kerja. Amin, harusnya saya seperti bangga itu. Sebagai kakak kalian, senior kalian, saya juga tidak berpikir waktu itu untuk menjadi seorang karyawan, tapi saya ingin juga menciptakan tenaga kerja sekian. Baik, kira-kira harapan dan motivasi apa yang kita akan gali kepada anak-anak Susia Aan yang nama lengkapnya tadi Muhammad Ansari SH. Siap. Kira-kira dengan awal 2022 ini saya kasih informasi Banjarmasin dulu katanya ada program wirausaha baru. Mencetak wirausaha baru yang tercatat menjadi 2000 sekian lebih dan setelah di elemen ini terevaluasi 1200. Kira-kira pandangan Aan dengan mencetak wirausaha baru kaitannya tadi dengan regulasi tadi harusnya apa yang harus didorong oleh pemerintah? Aan sendiri kan tentu ketika membangun usaha ini tidak ada harapan untuk menjadi wirausaha baru yang supportnya dari pemerintah, tapi berdiri dari kaki sendiri kan tentunya. Kalau ada dari pemerintah, apalagi yang paling mudah. Syukur alhamdulillah. Karena Banjarmasin waktu itu memang dikasih modal itu. Aan nggak kecipratan nggak bantuan itu? Syukurnya tidak Pak. Mungkin belum tahu ya. Nah ini Pak Wali Kota nih ada anak muda yang coba mengenalkan Sande Festival di Banjarmasin itu menjadi aset nih. Pasti harus dicatat oleh mereka nih. Apa kira-kira? Ini sih Pak sebenarnya apa namanya yang tadi yang kita bicarakan di belakang masalah perpajakan. Satu yang itu saya lupa untuk kemukakan. Sama seperti yang tadi saya bilang ke Pian bahwa pajak UMKM itu apakah sudah ada? Masa kalau ulun kan ini jualan kopi masuknya pajak
hotel dan restoran. Nah, seperti itu. Untuk ulun pelaku UMKM dengan melakukan pajak hotel dan restoran berat dong harusnya, sangat berat dong. Nah, gitu. Harusnya kalau ulun selaku UMKM, pajaknya pajak UMKM gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya yang regulasi yang agak kosong sedikit. Baik An, kalau itu harapannya tentu saya juga partner Anda sebagai wakil rakyat akan juangkan. Siap. Itu nggak boleh disamakan. Siap. Yang namanya UMKM, orang merangkak, orang nggak tahu laku atau tidak, itu jangan langsung dipatok dengan 10%. Iya. Harus saja ada relaksasi dulu. Kayak apa peluang mereka sudah survive kah? Betul. Jangan langsung diberikan pajak dengan restoran. Kalau pajak dan restoran kan orang sudah modalnya aja gede dia kasih dapat. Targetnya jelas juga dia kan. Itu dia. Kalau ini kan mencari-cari. Karena jaraan tadi masa disamakan dengan rombong-rombong yang memang juga dia berjualan, tapi juga tidak begitu dapat uang sewanya, tapi disamakan yang sewa ruko atau apa. Jangan langsung disamaratakan. Jangan langsung harusnya. Oke, ini catatan nih bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi bahwa yang namanya regulasi itu tentu memudahkan, bukan mempersulit gitu ya. Betul. Karena kita sama-sama saling menguntungkan. Ketika UMKM ini mencetak tenaga kerja dan mengkontribusikan keuangannya kepada negara, tentu kan menguntungkan bagi negara dalam hal konteks devisanya kan. Betul. Nah, kalau pemerintah tidak melihat itu sebagai peluang atau aset, tentu dia tidak akan bisa bagus jalannya perekonomian kita. Jadi tadi terakhir mungkin Aan bisa kasih selain harapan dan keinginan itu yang segera kita komunikasikan, ini karena ini live langsung ya. Di musim Pak Wali ataupun para petinggi di Kalsel ini melihat ini adalah suatu ancaman dan suatu tantangan yang harus diakhiri. Karena ada kepastian sudah kan. Nah, tadi Aan kasih tahu bahwa dunia keuangan perbankan pasti sudah memberikan relaksasi berapa dengan adanya KUR ya lah. Nah, regulasi itu jaraan yang harus dipermudah. Bukan berarti di bypass tidak ya. Nah, harapan tersendiri lagi bagi anak-anak muda di Banjarmasin, di Kalsel, gimana nih peluang jadi pengusaha itu? Buat kawan-kawan yang di Banjarmasin yang seusia atau di bawah ulun atau di atas ulun, tanpa mengurangi rasa hormat ulun dan kawan-kawan yang merintis, sama-sama merintis dan lain sebagainya, yuk kita bergandengan tangan aja. Jangan saling pepet, jangan saling sikut, jangan saling ini. Dan kalau bahkan sebenarnya yang punya modal besar, sebenarnya gini loh Pak, ulun bisnisnya kopi. Sebenarnya buat kawan-kawan yang lain, biasanya kan kopi sudah merambah di mana-mana. Harusnya kalau kita berpikiran wirausaha yang baik dan benar dan lain sebagainya, oh berarti aku usahanya penyedia kalengnya nih. Oh aku berarti penyedia ininya aja nih. Esnya kan, es batunya kah, penyedia ininya kah. Jadi kita terputar. Iya, buat kawan. Jadi ulun, itu kawan ulun, itu kawan ulun. Jadi satu produk di kekawanan seberataan, bukannya yang satu usaha A, seberataan usahanya A, seperti itu. Jadinya satu produk yang memang harus saling isi mengisi ya. Betul, harusnya seperti itu. Jadi kan ada lagi yang ulun harus mencari di luar Kalimantan, ulun harus mencari di luar ini gitu. Itu yang ulun harapkan gasan kawan-kawan yang berwirausaha yang punya modal besar di sini. Dengan kata lain tadi kataan jangan bersisikutan. Betul. Jangan bersesambatan. Jangan bersesambatan, bekawanan aja. Bekawanan aja. Nah, itu motonya. Oke, An, karena tadi saya lihat Aan sambil ngobrol santai aja di Suara UMKM Tangkap Bicara. Ayo kita sama-sama bersulang ya kata. Oh, siap. Bersulang, saya buka ini sambil kita minum. Bisa? Ya, dengan meletupkan tadi kemasan, Anda akan menikmati yang nama. Ayo kita sama-sama, kita bersamaan, Yohan, angkatan. Saya letupkan. Wah. Inilah minuman Sandal Festival. Kalau kayak saya sebut Suara UMKM, maka judulnya tadi Cangkal Becari. Oke, Suara UMKM, Cangkal Becari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.